Kalau saya mau nyumbang jembatan sebuah desa perlu duit misalnya 200 juta, itu saya tembak SBY pasti menang. Dan itu ada buktinya. Teman-teman dari pesantren Hidayatullah, teman-teman dari Rumah Yatim Indonesia hafal banget dengan gerakan saya itu. Jadi kalau ada mau sumur, dan saya nggak melihat bahwa itu ada Islam, ada Buddha, ada pokoknya atas nama kemanusiaan, kita eksekusi gitu ya. Jadi saya pakai itu untuk sarana itu. Nakal sih ya. Nah, sekali lagi saya bilang ini mohon maaf. Jadi saya mau menceritakan sedikit, tapi mohon jangan dianggap ini sebagai cerita-cerita yang negatif. Ini hanya cerita-cerita ringan supaya Anda tahu sisi saya dari sisi yang lain. Sisi yang lain itu adalah misalnya kita biasa ngelihat bulan yang terang, indah. Ini kita ngelihat the other side of the moon. Jadi sisi gelapnya dari bulan gitu ya. Atau kita koin, biasa ngelihat koinnya Garuda, atau di twist, atau ada angka 100. Kita ngelihat the other side of flip of coin gitu ya. Ini juga sama, ada sisi seorang Mardigu yang biasanya memprovokasi, membangun kesadaran dengan cara cerdas bernegara. Cara cerdas bernegara itu ada 7, yaitu IPO, Lex Wosbud, Hankam gitu, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi kita bisa ngomong 7 topik itu, bisa ngomong ekonomi, bisa ngomong tentang politik, bisa ngomong tentang ideologi, bisa ngomong pertahanan dan keamanan. Itu bagian dari cara cerdas bernegara yang kita coba taruh di sosial media. Yang hari ini adalah sisi lain dari seorang Mardigu gitu ya. Sewaktu kecil, matematik itu adalah pelajaran yang paling menakutkan bagi saya. Sampai sering dimarahin sama guru. Saya ingat kelas 3 SD waktu itu. Dan saya sekali lagi bukan dari keluarga berada, jadi pindah dari Madiun, pindah ke Malang, pindah ke Bandung, pindah ke Palembang, pindah ke Balikpapan dan lain sebagainya, kemudian Jakarta dan lain sebagainya. Kita pindah-pindah karena ayah saya hanya pensiunan angkatan udara, pangkatannya pun rendah, hanya kapten. Jadi kemana tugas ya kita ngikut gitu ya. Nah, suatu hari ayah saya berkata bahwa kenapa kamu susah sama matematik? Saya bilang, saya takut angka itu aneh sekali. Terus ayah saya berkata, angka itu cuma dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Cuma ada 10 varian. Setelah itu balik ke 11, balik ke 12. Angkanya diputar-putar itu aja. Itu adalah benda yang paling sederhana di dunia. Kalau huruf Latin itu ada A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Ada 26 varian. Kalau huruf hijaiyah dari Arab yang kita bilang alif, ba, ta, sa itu kan ada 29. Variannya lebih banyak lagi. Sementara matematik tuh angka itu hanya 10 varian. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis mengulang lagi. Entah bagaimana kata-kata itu menyentak kepala saya demikian. Oh iya ya, cuman 10 variabelnya, cuman 10 elemennya gitu ya, dan sisanya dikombinasi-kombinasi itu. Entah bagaimana sejak saat itu matematik menjadi mudah buat saya. Jadi cuman sebuah kalimat dari almarhum ayah saya sampai sekarang saya ingat adalah matematik menjadi sederhana gitu ya. Bahkan kalau kita melihat main gaple gitu ya, dengan 28 kartu dibagi 4, masing-masing 7, itu mendadak begitu orang buang 2 kartu, saya udah tahu 5 kartu di sana, 5 kartu di apa. Sehingga kalau main gaple jangan boleh lawan saya gitu ya. Gitu, ini sekedar melihat sisi lain dari saya. Dan lompat lagi ke kartu remi, ada 52 kombinasi. Yang besar itu yang 10 Jack Queen 10 Jack, Queen, King, As, itu ada 20 kartu. Yang sisanya 9 sampai 2 adalah berapa? 32 kartu gitu ya. Berarti kalau udah turun sekian kartu kita udah tahu yang besar berapa, ini berapa. Menjadi sederhana. Jadi sewaktu saya pertama kali masuk, waktu sekitar pertama kali saya disekolahkan ke negeri seberang, ada satu momen saya dibawa ke sebuah tempat yang Sin City, kota tempat pendosa gitu ya. Dan di situ ada table untuk roulette, blackjack, bakarat dan lain sebagainya gitu ya.
Saya cuma melihat, kemudian saya tertarik sama 21 atau blackjack. Karena mendadak begitu saya lihat, kok gampang banget dihitungnya gitu ya. Itu versi saya waktu itu, sehingga teman saya yang mengajari saya di sana, waktu itu saya belum 21 tahun, jadi sebenarnya saya nggak boleh main. Jadi saya iseng-iseng saya main. Haram saya tahu, saya mohon maaf pada teman-teman. Sekali lagi saya cuma melihatkan di other side of the moon ya, sisinya seorang bosman ini. Kemudian saya main, kok menang gitu. Sehingga saya tahu bahwa, oh gini toh kalkulasinya gitu ya. Sehingga saya mempelajari lama, saya di kota yang namanya Las Vegas tadi, selama 3 hari. Dan asal saya liburan selalu ke Reno, ke wilayah Nevada yang boleh ada gamblingnya. Ini sekali lagi saya mohon maaf, saya harus menceritakan ini supaya nanti mengerti apa yang mau kita ceritakan pelajaran berikutnya. Sehingga saya kadang-kadang kalau ke sebuah kasino saya pelajari, rupanya kalau di depan kasino itu banyak sekali meja jackpot gitu ya. Jadi orang taruh quarter, cekling gitu. Dan ternyata chance menangnya tuh 70-80% gitu. Tapi begitu dia masuk ke dalam, orang itu perlu kalah. Berarti saya bilang, waduh, saya ngerti nih. Jadi rupanya gambling itu bukannya 50-50 chance-nya, tapi bisa di-set gitu ya. Bisa di-set tuh begini. Ada yang di-set di depan, ada yang menang besar di belakang, dan lain sebagainya. Oh, ini semua setup. Jadi tidak ada ujuk-ujuk, tidak ada kebetulan kayak dulu waktu kita main gambaran, main kita lempar dengan chance bener-bener tebak-tebakan gitu. Jadi calculated nih sebenarnya, itu yang saya bilang. Nah, kembali ke tanah air tahun 91, setelah 6 tahun belajar di sana, saya cuma mengingat gitu ya, mengingat pengalaman aja. Kemudian ada waktu itu momen yang namanya judi SDSB gitu ya. Saya nggak tahu judi SDSB itu apa, saya cuma tahu kalau pasang 4 nomor bayar 400 kali, kalau bayar menang 3 dari pasang 3 dapat 250 kali kalau nggak salah, kalau pasang kena 2 nomor bayar 60 kali. Saya lihat, terus saya tanya gitu ya, sejarah-sejarah yang lalu saya hitung sembarangan gitu. Lalu keluarlah beberapa probabilitas. Contohnya gini, ini sekali lagi saya mau menceritakan bagaimana cara saya berpikir. Jadi Anda ada yang sebel, waduh kok Mardigu ternyata pemain judi gitu ya. Saya nggak pernah berjudi. Cuman kalau saya bermain di dunia begituan saya nggak pernah kalah gitu aja. Nah, yang saya mau bantu adalah menceritakan adalah begini. Kalau sudah 3 kali keluar ganjil, misalnya 27, kemudian 17, kemudian 31 gitu ya. Maka chance keluar genap itu lebih besar daripada chance keluar ganjil gitu ya. Itu cara menseleksinya. Kemudian angka besar di atas 50 atau di bawah 50. Kalau sudah 5 kali di atas 50, maka chance keluar kecil. Jadi kombinasi setelah dipecah gitu ya. Ternyata kalau kita masang 1 kan dibayar 60 kali. Kalau kita pecah 4, ternyata kalau itu pasang 25-25-nya, maaf ya, kalau 100 dibagi 4 kan, kita pecah ganjil genap, kita pecah besar kecil, maka ketemu probabilitas 25. Pasang 25, jadi pasang 1000, 25 titik tadi, 1000, 25.000, kena lo 60-nya. Jadi untungnya 35 perak, 35.000 gitu ya. Ini setiap minggu kalau kayak gitu saya bilang ini sih bukannya gambling, karena chance menangnya gede banget, udah kayak main saham aja, udah kayak berbisnis aja, bisnis malah bisa gambling. Kita invest di franchise sesuatu belum tentu tempatnya laku, malah ini chance-nya lebih besar itu waktu itu. Tapi saya tidak tertarik untuk main begituan. Nah, suatu hari ada sahabat saya namanya Herman Hastok. Dia memberikan saya sebuah buku, satu sionya Chinese, astrologi, dan primbonnya Jawa gitu. Itu pertama kali dalam hidup saya membuka 2 buku tadi. Dan sahabat semua tahu bahwa saya penggila buku. Saya 1 bulan minimum 2 buku. Tapi buku saya nggak populer, buku geopolitik, geostrategi, bukan buku ekonomi populer gitu ya. Selama 3 minggu ini aja saya sudah membaca 8 buku, pala saya udah pengen meledak aja karena nggak jalan dengan sistem pemerintahan Indonesia itu bawaannya gitu. Ini pemerintah Indonesia nggak pernah baca buku apa gitu ya bawaannya. Oke, balik lagi. Buku Sio tadi dan buku tadi saya baca gitu ya. Di mana, di Primbon. Kemudian saya bilang, astrologi ini ternyata ilmu
ilmu pasti, ilmu sains gitu ya, ilmu sains karena matematik sekali gitu. Jadi misalnya kalau horoskop berbasis Yunani punya itu kan orang dalam 1 bulan dilihat rasi bintangnya masuk Capricorn, masuk Libra, masuk itu, kemudian dia memulai prediksi bahwa kalau ini ketemu di masa ini maka dia akan lagi happy moodnya, lagi sedih, lagi bahagia, lagi lancar dan lain sebagainya, chemistry aja. Nah, formasi Sio itu di dalam setahun dengan formasi ya entah itu monyet karena bentuk formasi tata surya dan lain sebagainya, dan ada 12 dan begitu ke-13 ternyata balik lagi formasi 1. Ternyata semesta ini kan round, muter ya. Jadi kita lihat gerakan itu muter. Jadi balik lagi ya. Horoskop yang 12 balik lagi, Sio yang 12 balik lagi gitu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah latar belakang lahirnya apa yang kita mau ceritakan setelah ini gitu ya. Jadi saya sangat tertarik sama ilmu pasti, science. Jadi bisnis adalah science, psikologi bagi saya adalah ilmu pasti karena abis ini pasti begini gitu ya kira-kira. Nah, teman-teman, jadi dengan pengalaman saya tadi di dunia gelap, akhirnya kita bisa membuat pelajaran yang baru bahwa kalau saya mau nyumbang jembatan sebuah desa perlu duit misalnya 200 juta, itu saya tembak SBB pasti menang. Dan itu ada buktinya. Teman-teman dari pesantren Hidayatullah, teman-teman dari Rumah Yatim Indonesia hafal banget dengan gerakan saya itu. Jadi kalau ada mau sumur, dan saya nggak melihat bahwa itu ada Islam, ada Buddha, ada pokoknya atas nama kemanusiaan, kita eksekusi gitu ya. Jadi saya pakai itu untuk sarana itu. Nakal sih ya. Sekali lagi saya bilang ini mohon maaf. Sahabat saya akhirnya meneruskan rumus tadi, namanya Herman Hastor. Jadi begitu di Indonesia dilarang tadi judi togel atau SDSB tadi udah dilarang, teman saya menggunakan strategi ini untuk Toto Singapura. Jadi setiap hari Kamis nama dia keluar Herman Hastor. Sampai saat ini tajirnya minta ampun tuh orang, karena chance menangnya dia adalah 99% gitu. Jadi setiap minggu dia bawa pulang uang dari Singapura ke Indonesia sampai sekarang. Dan dia masih kontak dengan saya dan saya tidak pernah bermain lagi. Memang saya bukan pemain begituan. Tetapi yang saya mau menceritakan adalah bagi saya matematik itu sangat simpel, bagi saya ilmu analitik itu sangat menarik gitu ya. Ini kita selesai dulu di situ. Kalau ada yang mau main capsa, cauti, mau main hal-hal itu kita mainnya jumpa darat. Lagi kayak gini kan kita di rumah ya main 41 kayak main remi dan lain sebagainya ya, kita main itu adalah bentuk dan tidak ada taruhannya, paling kalau kalah push up gitu ya, membuat cheer up suasana aja. Oke.